Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @wahyuariantn. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Waktumu Hampir Habis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah perjalanan menebas alas gunung yang memiliki ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut. Lekaslah turun atau kalian akan tinggal di sini selamanya. Awal mula perjalanan dan ucapan selamat datang. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas atau kerap dipanggil Aryo. Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang. Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya, ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Karena kebosanannya dengan hidupnya yang begitu-begitu saja, membuat Aryo ingin kembali lagi ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan akibat padatnya jadwal pekerjaan. Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung. Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitasnya sebelumnya. Tapi siapa sangka, pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepas penat dari segala aktivitasnya malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Simak kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut, atau orang sering disebut Gunung Slamet. Malam itu Aryo termenung, memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah, hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan, karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya hanya berdagang sayur di depan rumah. Ditambah lagi belum lama Aryo putus hubungan dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya, membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa banyak sekali masalah hidupku ini? Gerutunya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya saat ini. Batang demi batang ia habiskan, hingga kopinya pun habis bersisa ampasnya saja. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aryo merebahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya. Besok, ia mesti kerja pagi-pagi. Ya, begitulah kehidupannya yang masih bujangan itu. Jam 6:30 alarmnya berbunyi. Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya. Entah sampai bunyi keberapa, matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 7. Bajingan, kesiangan, ucapnya kesal. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi, ia harus sampai di tempatnya bekerja. Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah jalan macetnya ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semrawut dan penampilan ala kadarnya, Aryo menyusuri jalanan pagi itu. Beruntung pukul 7.57, Aryo sudah sampai di kantor. Artinya ia masih belum terlambat hari itu. Seperti biasa saat ia sampai di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disiapkan oleh office boy kantornya yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikannya saat itu. "Yo, kenapa sih lo? Gak semangat banget?" ucap Yudi rekan kerjanya yang mejanya saling berhadapan dengannya. "Wah, ngantuk gue, Dik,"
jawab Aryo sambil menguap. Alah yo, hidup lu begini-begini aja sih. Oh ya, gua ajakin ke... Yudi, lu dipanggil Pak Tangguh tuh di ruangannya, ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. Bentar yuk, nanti gua lanjut lagi. Di, ucap Aryo, tapi Yudi sudah lebih dulu pergi. Di kantor, Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo. Selain karena mejanya yang berdekatan, Yudi yang sering membantunya tatkala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo yang tinggal tidak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal di kota ini. Aryo pun juga sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. Capek gue yuk, diajak muter-muter ketemu klien tadi. Ngopi di tempat Pak Yusuf dulu nanti yuk. Oke, jawab Aryo. Jam pulang tiba. Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf, di mana mereka biasanya ngopi di sana. Kopi hitam panas, gulanya sedikit aja Pak, pesan Aryo. Saya es susu Pak. Lah, Di, ngajaknya ngopi sampai sini lu pesen es susu. Jompo lu, ledek Aryo. Pengen minum yang seger-seger gue yuk. Panas banget tadi keluar kantor siang bolong, jawab Yudi sambil tertawa. Kalian punya teman gitu juga enggak? Gayanya ngajak ngopi, tapi sampai sana pesannya teh anget atau susu. Lo mau ngajakin gue kemana tadi Dek? Tanya Aryo. Oh iya, sampai lupa gue. Muncak yuk, kita cuti bulan depan. Kan Jumat tanggal merah tuh, Senin Selasa, Rabu Kamis atau Kamis, dan Seninnya kita cuti. Wajah Aryo nampak biasa saja. Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo. Gak kangen apa lo naik gunung lagi? Udah lama kan lu gak naik lagi. Kangen gue, pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak. Lu mau ngajak kemana? Yudi berpikir. Selamat, celetuk Aryo. Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana belum kesampaian, ucap Yudi. Yudi beranjak. Ia menuju kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Nah, ini, yuk, ini kan libur nih. Ditunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai Minggu. Yudi terlihat semangat sekali menjelaskannya. Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung. Lalu kita tambah cuti 2 hari. Buset ya, 5 hari dong. Lama bener, tanya Aryo. Kayak anak baru muncak aja loh. Rencana gua 1 hari buat perjalanan. Di gunungnya 3 hari. 3 hari udah paling lama ya. Kalau ada tenaga dan nyukup 2 hari ya kita 2 hari. Sisanya buat istirahat dulu di rumah biar santai kita, ucap Yudi. Kita cuti bareng emangnya bisa? Tanya Aryo. Bisa lah, kan kita beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Santai lah yo, gampang itu mah. Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua kerjaan kita, biar gampang pas ditinggal cuti. Aryo diam. Ia berpikir, dalam hati ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya. Malah diem, sok mikir lu yo. Oke deh, kapan ngajuin cutinya? Senin depan, jawab Yudi. Setelah sepakat, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Yudi ke rumahnya sendiri dan Aryo ke kontrakan kecil, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan carrier kesayangannya menggantung di salah satu tembok kontrakannya. Carrier yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. Sebentar lagi kamu kupakai lagi, sabar ya. Begitu kira-kira ucapan Aryo dari dalam hati sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya Aryo jalani seperti biasa. Ia belum mempersiapkan rencana pendakiannya sebelum pengajuan cutinya disetujui oleh atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin, sehari sebelum dan sesudah tanggal merah. Jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya, alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian. Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Setiap minggu sepulangnya dari kantor, paling tidak 2 atau 3 kali Aryo dan Yudi pemanasan mempersiapkan fisiknya. Mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling komplek kontrakan Aryo. Persiapan demi persiapan mereka lakukan.
Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakan sambil scrolling Facebook melihat postingan seseorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti. Cari barengan buat ke Gunung Slamet, berangkat Kamis minggu ini, dari Bekasi 2 orang. Gayung bersambut. Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan, tanpa pikir panjang langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook. Bang, saya juga mau ke Slamet nih. Saya udah 2 orang dari Jakarta, berangkat Kamis juga, barengan aja kita, ucap Aryo dalam pesannya. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelpon Yudi, memberitahu jika akan ada kawan lagi yang berangkat mendaki bersamanya. Dik, gue tadi di Facebook nemu orang cari barengan naik ke Slamet dari Kamis. Ada 2 orang, kita gabungan aja ya sama mereka biar kita nggak berdua aja, ucap Aryo tanpa basa-basi. Serius? Gak salah, jawab Yudi setuju. Tidak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo, mereka berempat sepakat untuk berangkat bareng dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa Aryo bangun dengan suara alarmnya yang bagi manusia normal sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada, Aryo bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi. Ya, kami berdua janjian di sana karena jarak ke stasiun lebih dekat jika dari rumah Yudi. Lu ngapain aja yuk? Lama bener. Lagi siap-siap nih. Sialan, buru berangkat ngapa? Kereta kita sebelum zuhur yuk, ucap Yudi kesal karena sudah jam 8, tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya. Saat semuanya siap, Aryo berangkat ke rumah Yudi. Di sana Yudi sudah kesel karena lama menunggunya. Sorry, ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi. Ayo langsung. Udah ngontak yang barengan sama kita belum lu? Ujar Yudi. Lupa gua. Plak. Yudi refleks menampar helm Aryo. Saat buka HP ternyata Rahmat dan kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Gak sampai 1 jam Aryo dan Yudi tiba di stasiun. Ketemu Rahmat dengan kawannya yang bernama Fajar. Singkatnya, mereka berdua juga belum pernah mendaki Gunung Slamet. Suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Setelah lebih dari 5 jam, saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto, yang merupakan stasiun terdekat dengan Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui desa Bambangan, desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Dari stasiun mereka beralih dengan mobil mini cab tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini mereka akan diantar sampai desa Bambangan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antar jemput pendaki yang akan mendaki Gunung Slamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh, hujan tiba-tiba turun. Mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ia memperhatikan segala penjuru jalan, sawah, dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya dari balik kaca mobil. Jalanan aspal basah ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan. Saat tengah asik memperhatikan jalan, tiba-tiba ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat perempuan parubaya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah tidak jauh dari jalan raya. Sorot matanya tajam dengan caping di atas kepalanya. Tubuhnya kokoh berdiri meski rintikan hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ. Aryo memperhatikannya curiga dan timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia? Malam-malam di sana, dan kenapa ia memperhatikannya begitu? Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya perempuan tua pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ. Tidak lama dari situ, seketika tubuh Aryo tersentak kaget karena tiba-tiba ada bisikan datang dari telinga kirinya. Jangan berangkat. Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya bangun. Kenapa yo? Gak apa-apa Jar. Aryo memperhatikan sekelilingnya. Pasalnya yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum tuntas rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. Jangan berangkat. Suaranya lirih. Perasaan Aryo mulai was-was. Dan rasa itu terus bertambah seiring mobil yang terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya?
Aryo mulai dihantui oleh suara misterius itu. "Udah hampir sampai, Mas," ucap Pak Sukron sambil melihatku dari kaca spion di atasnya. Aryo membangunkan yang lainnya. Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalan desa dan ladang warga. Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai. Sesampainya di base camp, Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar istirahat dan akan mulai pendakian besok pagi. "Malam ini kita tidur dulu, besok pagi baru start trekking ya," ucap Yudi. "Oke, siap," jawab semuanya. Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga. Ditemani 2 orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat, yang nampaknya mereka baru turun gunung. Di atas tikar, berselimut sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung dan ditambah kabut yang terus menyertai, membuat dingin semakin setia menemani. Yudi, Rahmat langsung hilang di telan malam. Menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti, ia ingin segera tidur. Tapi di sini Aryo menemukan kejanggalan lagi. Pasalnya, hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah hangat. Lantas membuat badannya yang berselimut sleeping bag perlahan gerah dan berkeringat. Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bagnya pun menegurnya. "Mau kemana lu?" "Gak kemana-mana, gerah, panas bener," jawab Aryo. "Gila lu ya, dingin gini lu kata gerah." Aryo juga bingung dengan keadaannya. Beberapa menit berselang, Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo masih saja terjaga dengan kedua bola mata yang masih terbuka. Ternyata hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda. Pertanda jika akan ada sesuatu hal yang akan datang menemuinya. Manakala Aryo tengah berusaha memejamkan mata, ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ya, ternyata dia adalah sosok perempuan parubaya yang ia lihat tadi di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya. Tapi yang ia lihat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini tampak lebih dekat, jelas, dan menyeramkan. Aryo membuka matanya. Dia hilang. Saat Aryo memejamkan matanya lagi, perempuan itu datang lagi. Aneh, perempuan itu seperti sudah masuk di pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo semakin merasa panas. Keringatnya pun mulai bercucuran dari balik bajunya. Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan atau sampaikan padanya. Dan benar, ia datang lagi dengan wujud yang menyeramkan. Kilatan matanya tajam, dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya keriput, menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama, yang entah di mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak. Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya. Sambil tersenyum menyeringai, senyumnya menakutkan, jauh dari kesan elok dan manis. Beda jauh dengan senyuman Anya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tidak bergerak. Di antara senyuman yang seram, muncul suara dari dalam mulutnya. "Sugeng Rawu," yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia menghilang dalam sekejap. Aryo membuka matanya, jantungnya berdegup, tubuhnya berkeringat. Ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekelilingnya. Tidak ada yang aneh. Namun suhu udara yang ia rasa panas sedari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru baginya. Karena dulu, singkatnya, ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahnya dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tidak kasat mata hingga sekarang. Paginya setelah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk simaksi dan logistik pendakian, mereka berempat mulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat dari padatnya hiruk-pikuk dan bisingnya perkotaan, malah berubah menjadi pendakian menakutkan yang selalu membekas di ingatan mereka hingga sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Saat langkah mereka mulai bergerak, sudah ada 2 rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka. Kala itu, memang karena kebetulan atau karena apa, pendakian tidak seramai biasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dimulai. Selamat datang Gunung Slamet. Petualangan Aryo dan ketiga temannya Yudi, Rahmat, dan Fajar berlanjut. Kicauan burung, terik matahari, dan hembusan angin menyambut kedatangan mereka berempat. Di awal perjalanan ini Rahmat berada di paling depan. Disambung Fajar, Yudi, dan Aryo berada di belakang. Jalanan masih landai di awal pendakian. Ladang penduduk yang masih asri pun tidak luput dari pandangan mereka. Sesekali Aryo memperhatikan gadis-gadis desa Tulen yang sedang ikut berkebun orang tuanya. Wajahnya lugu dan masih bersih dari hiasan make up membuat Aryo kagum memandangnya. "Cantik banget," ucap Aryo pelan. Salah satu di antara gadis itu tersenyum melihat Aryo. Nampaknya ia menyadari jika ada yang memperhatikannya. Aryo salah tingkah melihatnya. "Hati-hati mas," ucap gadis itu. "Iya mbak," jawab Aryo sambil tersenyum lebar di wajahnya. Keramahan warga lereng gunung memang tidak ada duanya. 2 jam perjalanan mereka tempuh dengan lancar. Sampai akhirnya sayup-sayup Aryo mendengar suara alunan gamelan yang entah dari mana asalnya. Saat itu ia menganggap jika suara gamelan itu berasal dari perkampungan warga di bawah. Namun, lambat laun suara itu semakin jelas seiring langkahnya yang kian naik. Sambil tetap berjalan, Aryo mulai memperhatikan dan menelisik di setiap sisi hutan yang bisa ia lihat. Aryo melihat ketiga temannya di depan. Sepertinya mereka tidak mendengarnya. "Di bawah lagi ada acara ya?" tanya Rahmat. Dek. Aryo terkejut dengan pertanyaannya. Ternyata Rahmat juga mendengarnya. "Acara apa?" tanya Yudi. "Nikahan mungkin, dengar aja tuh suaranya." "Suara apa, Mat?" tanya Fajar. "Gamelan, emangnya kalian gak dengar?" Langkah Fajar dan Yudi tiba-tiba terhenti. "Serius lu, Mat?" Yudi penasaran. Fajar tampak kebingungan. "Lu dengar kan?" tanya Rahmat pada Aryo. "Iya, lagi ada acara di bawah kayaknya. Udah, jalan terus aja. Udah yuk, nanti kita break ngemil di pos depan," ujar Aryo menenangkan teman-temannya. Awalnya yang saling cakap, tiba-tiba hening. Terlihat raut wajah Yudi dan Fajar yang bingung karena ucapan Rahmat. Jalanan terjal dan berliku menyambut langkah mereka hingga sampailah di tanah sedikit lapang yang cukup untuk mereka beristirahat. Suara alunan gamelan itu masih terdengar di telinga Aryo. Suaranya kencang, seperti sedang ada pagelaran seni di sekitaran sini. Aryo melihat Rahmat dan memberi isyarat kepadanya. Rahmat yang menyadarinya pun hanya diam dan berusaha memalingkan perhatiannya dari suara itu. "Kata orang-orang dulu, kalau mendengar suara gamelan di hutan, itu pertanda buruk," celetuk Yudi tiba-tiba, yang entah dari mana teorinya itu. "Kagak usah ngomongin itulah," ujar Fajar. Sambil menghisap seputung rokok yang baru dibakarnya, Aryo mencoba membersihkan segala pikiran negatifnya tentang temuan-temuannya di awal perjalanannya ini. Setelah istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kabut mulai merangkak naik dari bawah dan menghalangi penglihatan. Tidak lama dari tempatnya istirahat, ternyata pos 2 sudah dekat. "Lanjut ya bang, baru jalan sebentar," ucap Rahmat. Semuanya mengiyakan. Alunan gamelan yang terus menyertai yang hanya didengar oleh Aryo dan Rahmat. Tiba-tiba bau wangi datang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul. Kali ini semua menyadarinya. "Harum, bau parfum siapa nih ya?" tanya Fajar. "Iya, gue juga nyium baunya," ucap Yudi. "Ada pendaki kali di depan." "Ya udah, jalan lagi aja. Nanti juga ketemu pemilik bau wangi ini," ucap Aryo sambil mengajak berjalan lagi. Kabut tebal membuat mereka berempat sulit bernavigasi, apalagi mencari siapa pemilik bau wangi tadi. Rahmat yang memimpin perjalanan tidak menghentikan langkahnya. Kabut tebal benar-benar menyulitkan pandangan mereka. Hingga tanpa disadari saat Rahmat berhenti untuk sekedar beristirahat, salah satu di antara mereka tidak terlihat di mana batang hidungnya. "Loh, Fajar kemana?" tanya Rahmat dan Yudi pada Aryo yang baru menyusul. "Emang gak sama kalian? Kan tadi di depan." "Lah kagak, nggak sama kita," ucap Rahmat. "Coba kita tunggu dulu, siapa tahu lagi kencing," ujar Yudi. 15 menit berlalu dan Fajar masih belum jelas di mana keberadaannya. Tubuh Rahmat, Fajar dan Aryo semakin dingin karena terlalu lama berdiam diri di antara kabut yang pekat. "Di mana dah itu anak?" Rahmat mulai gugup. "Jar, Jar!" teriak mereka bertiga memanggil Fajar. Berkali-kali memanggilnya,
Tapi nampaknya usaha mereka sia-sia. Fajar masih belum terlihat batang hidungnya. Aryo mulai curiga dan mengait-ngaitkan semuanya. Ia curiga jika kehilangan Fajar ada hubungannya dengan hal-hal di luar nalar. "Ngerasa gak sih kalau dari tadi kita seperti ada yang memperhatikan?" ucap Rahmat. "Maksud lo?" Aryo hanya diam menyimak. "Banyaklah, susah buat jelaskan." Yudi mulai paham yang dimaksudnya. Mereka berempat terus mencari Fajar, kali ini dengan menyisir semak-semak yang berada tidak jauh dari trek. Hingga tiba-tiba, "Jar, Fajar!" teriak Aryo. Ia menemukan Fajar sedang duduk bersender pohon yang jaraknya agak jauh dari trek pendakian. "Mat, Fajar nih!" Mereka bertiga menghampirinya. Fajar sadar dan nampaknya tidak ada hal yang kurang di badannya. Tapi ada yang janggal di raut wajahnya. Wajahnya pucat, keringat mengalir di dahinya. "Jar, lu kenapa, Jar?" Fajar hanya diam melamun. Matanya melotot tajam ke arah yang hanya tertutup kabut. Rahmat beberapa kali menampar pipi Fajar sambil memanggil namanya, berharap ia lekas sadar. Tapi usahanya sia-sia. Fajar masih mematung yang entah apa sebabnya. Aryo membongkar tasnya. Ia mengeluarkan kompor dan nesting, lalu merebus air hangat, sementara Yudi dan Rahmat membalurkan minyak angin ke Fajar. Ada rasa takut dalam diri Aryo saat ia berusaha meminumkan air hangat ke mulut Fajar. Ia yakin jika Fajar begini karena ulah mereka yang tidak bisa dilihatnya. Rahmat terlihat mulai membaca rapalan-rapalan yang Aryo juga tidak tahu apa yang dibacanya. Hal yang sama terlihat pada Yudi. Ia berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Hingga kurang lebih 1 jam, Fajar menunjukkan perubahannya. "Mat, di mana ini?" Begitu pertanyaan yang muncul dari mulutnya. "Jar, selamat, di Gunung Slamet," jawab Rahmat. "Lu kenapa, Jar?" Aku lupa. Tapi tadi ada orang yang minta tolong," ucap Fajar terbata-bata. "Siapa?" saut Yudi. "Perempuan muda, tadi di sini, tapi saat gue kesini, gue lupa," tuturnya. Tanpa mereka sadari kabut mulai terseka. Cahaya matahari pun mulai menunjukkan eksistensinya. Rahmat, Aryo, dan Yudi masih menunggu Fajar pulih. Mereka tidak memaksa untuk lekas berjalan lagi. "Gue udah gak apa-apa," ucap Fajar sambil menepuk kedua pipinya. "Serius, gak usah dipaksa kalau emang lu gak kuat," ujar Aryo. "Tenang aja, aman. Ayolah, kita udah jauh-jauh nyampe sini loh." Mereka berempat berunding kecil karena insiden ini. Jika dilihat, Fajar memang berangsur membaik dan kesadarannya kembali. Dari sini mereka juga khawatir jika ini terjadi. Cukup lama mereka berempat menimbang semuanya hingga berakhir sepakat melanjutkan perjalanannya lagi. Formasi sedikit berubah. Yudi dan Rahmat tukar posisi. Yudi depan dan Rahmat berada di nomor 3. "Biar gue bisa ngawasin ini anak," ujar Rahmat sambil menunjuk Fajar. Fajar menyeringai mendengarnya. Jarum jam pada tangan Aryo menunjukkan pukul 3 sore. Saat ini ia dan teman-temannya melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan di bawah terik matahari dan kabut yang sesekali menyingkap. Sebenarnya masih terbesit dalam pikiran Aryo, apa dan siapa yang dilihat Fajar tadi. Tapi ia tidak membiarkan pikirannya itu mengusiknya. Target mereka berempat adalah pos 3, karena hampir mustahil jika mereka bisa melewati pos 4 Samarantu sebelum gelap datang. Terlebih dengan keadaan Fajar yang begini. Kenapa Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar menghindari pos 4 ke saat gelap? Itu karena saat mereka tengah sarapan pagi di warung dekat base camp, mereka dihampiri oleh seseorang warga yang mengajak mereka berbincang. Beliau bernama Pak Gagah. Rumah beliau tidak jauh dari sini. Katanya, ia baru kembali dari ladangnya dan ingin beristirahat di sini sambil ngopi. Di situ Pak Gagah memberikan sebuah petua jika jangan mendirikan tenda di pos 4 Samarantu. Bahkan jika gelap datang dan belum melewati pos 4, mereka dianjurkan untuk berhenti, bermalam dan jangan melanjutkan perjalanan. Beliau juga menuturkan jika nama Samarantu berasal dari 2 kata, samar dan hantu, yang artinya hantu yang tidak terlihat atau samar. Warga setempat memiliki kepercayaan jika pos Samarantu adalah gerbang kerajaan gaib di Gunung Slamet.
Konon gerbang tersebut adalah dua pohon yang menjulang tinggi berhadapan hingga membentuk seperti dua gapura atau pintu. Atas dasar itu Aryo dan yang lainnya menghindari pos 4 sama Rantu. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Fajar terlihat aman, walau sesekali Rahmat menegurnya saat tengah melamun di perjalanan. Belum genap 90 menit perjalanan, mereka sampai di pos 3. "Masih terang gini, kita mau nenda di sini?" tanya Fajar. "Sok-sokan lu, Jar," saut Aryo. "Gimana kalau kita lanjut lagi? Kalau setengah 6 belum sampai pos 4, kita break bangun tenda. Yang penting ada tanah agak luas, kita camping di situ," usul Fajar pada semuanya. Setelah menimbang semuanya dan memperhatikan kondisi Fajar yang sepertinya sudah sepenuhnya pulih, semuanya sepakat dengan pendapat Fajar. Mereka melanjutkan perjalanannya, menelusuri tanjakan demi tanjakan yang menghadang langkah mereka. Tapi ternyata tanpa mereka sadari, keputusan inilah yang akan membawa mereka ke dalam petaka-petaka selanjutnya. "Semangat, semangat!" teriak Yudi memberikan semangat kepada 3 temannya. Aryo dan ketiga temannya tidak putus semangat. Mereka terus menyusur dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak. Namun saat hampir setengah 6 petang, mereka belum juga menemukan tempat yang layak untuk dijadikan bermalam. Langkah mereka ragu untuk melanjutkan, karena artinya mereka akan melanggar pantangan Pak Gagah. Mereka berempat berunding, menentukan bagaimana rencananya selanjutnya. Suara azan terdengar dari masjid perkampungan. Suara kicauan burung perlahan berganti dengan suara hewan-hewan malam. Gemuruh angin yang menyambar ranting dan daun-daun pepohonan menambah kesan mistik bagi mereka yang mendengarnya. Suasana yang awalnya terang berkat cahaya matahari, kini menjadi gelap. Saat gelap, seperti gelapnya moral para koruptor di negeri ini. "Lanjut," ucap Rahmat. "Bismillah, bismillah, ayo jangan putus memanjatkan doa," terang Aryo. Mereka melanjutkan langkahnya. Dari sini Rahmat kembali mengambil alih. Ia berada di depan sebagai leader perjalanan, diikuti ketiga teman di belakangnya. "Jar, aman kan?" tanya Aryo. "Aman yo, tenang." Tiba-tiba langkah Rahmat melambat. Langkahnya tergopoh-gopoh sangat kelelahan. "Lu kenapa, Mat?" tanya Fajar. "Capek aja." Semuanya terlihat aman, hingga tiba-tiba Aryo melihat hal aneh pada Rahmat. Di antara gelapnya malam yang hanya dibantu cahaya lampu, Aryo terkejut dengan sosok anak-anak ukuran balita dengan rambut jarang-jarang sedang bergelantungan di kaki Rahmat. Kulitnya tersayat-sayat penuh darah, badannya terkantung-kantung mengikuti langkah kaki Rahmat. "Mat, aman?" tanya Aryo, walaupun ia tahu sebenarnya apa yang menimpanya. "Capek, berat banget karir gua tiba-tiba." Aryo bingung. Bagaimana caranya ia bisa memberitahu Rahmat jika ada sesosok anak-anak sedang ikut dengannya di karirnya. Ia bingung bagaimana memberitahunya tanpa diketahui Fajar dan Yudi. Aryo memiliki pikiran, ia ingin melemparnya. Aryo mengambil ranting kayu yang ia temukan di dekatnya, kemudian dilemparkannya ke arah sosok anak-anak itu. Plak. "Nah, apa sih lo, Yok?" tegur Yudi yang mengetahui Aryo melempar Rahmat. Aryo melemparnya beberapa kali. Bukannya terusir, yang ada Rahmat malah emosi kepadanya. "Kenapa sih, Yok?" tanya Rahmat kesal. "Gak apa-apa, iseng," jawab Aryo sambil tertawa kecil. Tapi yang terjadi malah membuat Aryo takut. Sesosok anak-anak tersebut menoleh ke arahnya. Aryo takut. Bulu kuduknya meremang seketika. Pasalnya, walau badannya seperti anak-anak, tapi wajahnya terlihat tua. Ia menyeringnya dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Aryo tidak asing dengan makhluk yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi siapa? Makhluk apa? Aryo berusaha mengingatnya. Hobbit. Ya, tidak salah lagi. Bentuk dan wajahnya mirip Hobbit, makhluk kerdil yang ada pada film Harry Potter. Bingung dan takut berkecamuk jadi satu di dalam benak Aryo. Tidak berhenti di situ, Aryo baru saja menyadari jika sosok yang sama terlihat datang lebih banyak lagi mengikuti perjalanannya di kanan dan kiri jalan. Bahkan beberapa menunggu langkah kaki Yudi. Beberapa kali menyebabkan Yudi tersandung. Menurutnya, itu disebabkan oleh terjalnya jalan atau salahnya saat menginjak tanah atau bebatuan. Tapi tidak, mereka yang membuatmu tersandung, Di, ucap Aryo dalam hati. Aryo semakin takut melihatnya. Kakinya gemetar, keringat dingin mulai ia rasakan.
Segerombolan makhluk kerdil itu terus mengiringi perjalanannya, tapi hanya Aryo yang melihatnya. Ia menahan rasa takutnya sendiri. Ingin sekali rasanya ia berteriak, tapi lagi-lagi keberanian menahannya. Ia hanya mampu berdoa bermunajat kepadanya agar apa yang mengelilinginya sekarang sirna. Bismillah, aku berani. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Bismillah, aku bisa. Ucap Aryo dalam hati. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku menemukan hal seperti ini di sini? Aryo masih belum bisa menerima jika ia harus dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Seberapa kuat Aryo? Rasa takut tetap datang menyelimuti otak dan perasaannya. Aryo kesal dan takut. Lagi-lagi ia hanya bisa memendam rasa takutnya sendirian. Mat, Di, Jar. Ingin rasanya Aryo memanggil mereka dan menceritakan apa yang ia lihat. Butiran air tidak terasa keluar dari kelopak matanya. Aryo menyeka setiap air yang keluar dari dua matanya. Aryo meratapi kejadian-kejadian mencekam yang menimpanya. Saat itu tidak ada yang Aryo harapkan selain bertemu tanah lapang yang cukup untuk mendirikan tenda. Tapi lama waktu yang mereka lalui belum juga menemukannya. Sejak tadi yang mereka temui hanya jalur yang penuh dengan rumput-rumput liar dan pohon-pohon dengan akar besarnya. Tenaga yang terkuras dan oksigen yang menipis akibat malam hari menyulitkan Aryo dan ketiga temannya. Aneh, jalur terus menanjak, tidak memberi kesempatan mereka untuk menghela nafas panjang. Mat, mau sampai kapan kita jalan terus? Tanya Yudi yang nampaknya mulai menyadari kejanggalan ini. Gue juga bingung, gue jalan terus karena pengen cepet nemu tempat buat ngecamp. Aryo melihat jam tangannya, ia terkejut karena jam sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Woi, ini udah hampir jam 9. Kenapa kita masih di jalan yang gak ada ujungnya ini? Ujar Aryo membuat ketegangan bagi teman-temannya. Semuanya bingung. Bingung apa yang harus mereka lakukan. Aryo takut jika memandang Rahmat karena sosok yang ia sebut Hobbit tadi masih menempel di karirnya. Lu kenapa sih, Yok? Rahmat menyadarinya. Ia curiga dengan tingkah Aryo. Aryo menghampiri dan berbisik pada Rahmat. Ada setan di karirmu. Tugas Aryo yang membuat Rahmat tersentak dan langsung melepas karir di punggungnya. Dengan wajah tegang, Rahmat berlari sedikit menjauh. Kenapa? Fajar dan Yudi bersautan bertanya melihat Rahmat dan Aryo yang nampak ketakutan di antara kegelapan. Enggak, gua kira ada ular tadi. Rahmat dan Aryo masih mencoba menyembunyikannya. Mereka berdua berusaha tegar. Jalan lagi, ajak Rahmat yang kembali menenteng karirnya. Aryo memberinya isyarat jika karirnya sudah aman. Tapi sosok anak-anak itu masih di sekeliling mereka, memperhatikan dari balik semak-semak dan pepohonan. Mereka berempat kembali melangkah menyusuri malam. Aneh, kemana sebenarnya arah langkah kaki ini? Rembulan malam sedikit menyinari perjalanan mereka. Langkah demi langkah terus menebas sejengkal demi sejengkal luasnya hutan. Suara nafas mereka berempat bergantian bersautan mengiringi perjalanan. Masing-masing di antara mereka terlihat semakin kelelahan. Beberapa kali Rahmat menghentikan langkahnya untuk sekedar menghela nafas panjang. Rahmat melihat wajah teman-temannya. Tidak sedikit pun senyum terlukis di wajah mereka. Sebenarnya kita lagi jalan kemana sih? Yudi bingung. Gua nggak tahu, jawab Rahmat. Fajar mengambil plastik putih kosong di karirnya. Kemudian ia ikatkan di salah satu ranting yang ada di dekatnya. Yang lain dia memperhatikan. Sebagai tanda, kalau kita nanti jalan lagi dan ketemu plastik putih ini, tandanya kita hanya diputar-putarkan saja dari tadi, ujar Fajar. Setelah lelahnya sedikit hilang, mereka kembali berjalan. Rahmat memperhatikan plastik putih yang diikat Fajar. Tapi, firasat Fajar benar. Setelah 30 menit berjalan, mereka kembali menemukan plastik putih yang diikatkan Fajar tadi. Coba kita jalan lagi, ajak Rahmat. Lagi-lagi mereka menemukan plastik putih itu. Rahmat kembali mengajak berjalan lagi dan kembali di tempat itu lagi. Jam berapa sekarang, Yok? Tanya Fajar pada Aryo. Aryo melihat jam tangannya karena di antara mereka berempat hanya Aryo yang mengenakan jam tangan. Tapi, jam gua mati, cetus Aryo. Ah, kok bisa? Gue juga gak ngerti. Aryo bingung. Jam tangannya mati tiba-tiba. Fajar berusaha merogoh HP di kantong celananya. HP gue mati. Hal itu sontak membuat Rahmat dan Yudi yang mencari keberadaan HP-nya. Hal serupa juga menimpanya. Semua HP dan jam tangan milik Aryo mati tiba-tiba.
Mereka mulai putus asa. Tubuhnya lelah karena berjam-jam terus dipaksa untuk berjalan. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam, meratapi kemalangan yang sedang menimpa mereka. Kemalangan segerombol pemuda yang tersesat di hutan belantara Gunung Slamet. Di tengah kerisauan, Aryo melihat kerlip-kerlip cahaya di kejauhan. Ia memastikannya berkali-kali. Takutnya yang ia lihat hanya fata morgananya belaka. Tapi pandangannya tidak berubah. Ia yakin jika yang dilihatnya bukanlah fata morgana saja. "Lihat nggak? Itu banyak lampu," ujar Aryo. Iya. Alhamdulillah kita selamat." Semuanya melihat. Tandanya itu bukanlah fata morgana Aryo saja. "Kayaknya ada yang ngecamp di situ." "Ayo jalan," ajak Yudi. Semangat kembali datang pada benak mereka berempat. Mereka bangkit dan berjalan ke arah kerlipan lampu yang mereka lihat dan percayai adalah cahaya dari segerombolan pendaki yang sedang bermalam. Rahmat mempercepat langkahnya. Yudi, Fajar, dan Aryo pun mengikutinya dari belakang. Mereka memaksa tubuhnya untuk bergerak lebih cepat agar lekas bisa beristirahat. Awalnya tidak ada keraguan dan penuh semangat tatkala mereka menghampirinya. Tapi saat hampir sampai, yang mereka lihat justru membuat rasa senangnya sirna tiba-tiba. Rasa takut yang tadi hilang pun seketika datang lagi. Semuanya saling melihat satu sama lain, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pasalnya, yang ada di depannya bukanlah tenda-tenda atau perapian milik pendaki, melainkan sebuah perkampungan lengkap dengan penduduknya. Rahmat seketika menghentikan langkahnya. Yang ia lihat bukan seperti yang ia bayangkan. Yang awalnya mereka kira adalah area camp, nyatanya adalah sebuah perkampungan dengan rumah-rumah dan penduduk yang lalu lalang di dalamnya. "Pukul gua," ucap Rahmat. Ia berharap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. "Balik lagi yuk," bisik Aryo pelan. Aryo membalikkan badan melangkah pelan-pelan menjauh, diikuti Fajar, Yudi, dan Rahmat. Aryo berjalan pelan menjauh dari perkampungan itu, dengan harapan semoga tidak ada penduduk di sana yang menyadari kedatangan mereka. Agak jauh Aryo membawa teman-temannya. Saat dirasa aman, Aryo meletakkan tas kerilnya. "Gak bener ini. Apa salah kita sampai dibuat begini?" Semuanya diam, bingung, takut. Di antara heningnya malam itu, seorang lelaki tua berjalan ke arahnya. Ia datang dari arah perkampungan yang mereka hampiri tadi. "Ah, siapa itu?" cetus Fajar yang menyadari kedatangannya dari kejauhan. Mereka sedikit menjauhkan carrier dan area duduk dari jalan yang mereka lewati, agar tidak terlihat dari pandangan lelaki tua itu. Lelaki tua itu berjalan yakin meski tanpa membawa bantuan cahaya sedikit pun. Langkahnya tepat meski banyak semak belukar di depannya. Siapakah dia? Apa dia penguasa hutan ini? "Ya Allah, aku takut," ucap Yudi yang bisa didengar semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.